Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Fida dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita belajar kali ini, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, dapat menambah ilmu kita, dan menjadikan ilmu kita barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anak, pelajaran kita kali ini adalah bab 3 tentang toharo atau bersuci. Untuk pengertian toharo adalah bersuci dari hadas dan najis. Apa sih najis itu? Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun macam-macam najis. Najis itu ada 3. Yang pertama adalah najis mukhaffafa. Najis mukhaffafa ini adalah najis ringan. Najis ringan yakni najisnya kencingnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan hanya minum ASI saja, tidak makan dan minum kecuali ASI, maka itu dinamakan najis mukhaffafa atau najis ringan. Perhatikan, najis mukhaffafa ini hanya bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan berarti dia masuk ke najis mutawasito atau najis sedang. Ya. Kemudian anak-anak, cara mensucikan najis mukhaffafa adalah dengan memercikan, cukup dipercikan saja air ya di bagian yang terkena najis. Contohnya ketika seumpamanya tangan Bu Fida ini terkena kencing bayi laki-laki, maka cara mensucikannya cukup dengan dipercikan air saja. Tidak usah dibilas, itu sudah suci. Kemudian untuk najis yang kedua, saya lompati yang kedua ini ya, langsung yang ketiga dulu. Yang ketiga ini ada najis mughalladho atau najis berat. Najis berat ini adalah najis ketika kencing ataupun berak dari anjing dan babi. Jadi anjing dan babi itu termasuk najis mughalladho atau najis berat. Ketika kita terkena najis berat ini, maka yang harus kita lakukan adalah mensucikannya, mengalirkan air sebanyak 7 kali. Airnya sebanyak 7 kali. Salah satunya adalah air yang dicampur dengan tanah. Itu adalah najis berat atau najis mughalladho. Untuk najis pertengahan atau najis mutawasito itu adalah di antara keduanya. Kalau tadi najis mukhaffafa itu adalah najis bayi laki-laki, tetapi kalau najis mughalladho itu adalah najis kencing atau beraknya atau air liurnya anjing dan babi. Hanya anjing dan babi. Selain itu semua masuk ke najis mutawasito atau najis sedang. Bisa difahami ya anak-anak ya?
Untuk cara mensucikan najis sedang atau najis mutawasito ini ya nak ya. Najis mutawasito ini dengan cara mengguyurkan air ya atau airnya itu sampai luber, maka itu sudah suci. Diguyurkan air mengalir, maka itu sudah suci. Contohnya ketika seumpama bajunya Bu Fida ini ada terciprat air kencing seumpamanya ya, maka cara mensucikannya cukup dengan diguyur air, maka itu sudah suci sampai hilang baunya sudah hilang, tidak pesing lagi ya, kemudian sampai hilang bau, warna dan rasanya, itu berarti sudah suci ya. Kemudian anak-anak, yang kedua, kalau tadi ada najis, yang ini adalah hadas. Apa hadas itu? Hadas adalah keadaan tidak suci seseorang sehingga orang itu tidak boleh sholat, tawaf, atau lain sebagainya. Jadi anak-anak, kalau hadas ini bedanya hadas dan najis. Kalau hadas itu najis itu kelihatan kotorannya, tapi kalau hadas tidak kelihatan kotorannya ya. Macam-macam hadas, ada hadas besar dan hadas kecil. Baik anak-anak, untuk penyebab hadas yang pertama, penyebab hadas kecil yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari kubul ataupun dubur. Berarti ketika kalian buang angin, BAB, terus ada ketika kalian kencing, maka kalian mempunyai hadas kecil. Kemudian yang kedua, kalian mendapatkan hadas kecil ketika hilang akal. Hilang akal ini yang bagaimana? Bisa jadi ketika tidur, kemudian bisa juga ketika pingsan, itu juga menjadikan kalian berhadas kecil. Kemudian yang ketiga adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Jadi ketika kalian sudah berwudu ternyata tidak sengaja kepegang sama teman laki-laki, maka wudunya batal, harus wudu lagi gitu ya nak ya. Kemudian yang keempat adalah menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Menyentuh dubur dan kubul dengan telapak tangan, maka wudunya nanti batal atau menyebabkan berhadas kecil. Selanjutnya, penyebab hadas besar. Untuk penyebab hadas besar ini nak, yang pertama adalah ketika seseorang itu keluar darah haid, kemudian ada nifas, kemudian ketika orang laki-laki mengeluarkan air mani, kemudian berhubungan suami istri, atau ketika seseorang meninggal dunia, maka mereka itu berhadas besar. Untuk cara mensucikan hadas, yang pertama, untuk hadas kecil cukup dengan berwudu saja. Tetapi kalau tidak ada air, boleh diganti dengan tayamum. Tayamum ini menggunakan debu. Kemudian untuk hadas besar, cara mensucikannya adalah dengan mandi besar. Kalau tidak ada air, bisa diganti dengan tayamum. Baik anak-anak, untuk alat bersuci itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada air,
ada batu, dan juga ada debu atau tanah yang suci. Untuk air bisa digunakan untuk berwudu dan mandi besar. Untuk batu bisa digunakan untuk istinja atau bahasanya itu cebok ya. Kemudian untuk debu bisa ketika kita bertayamum. Anak-anak, untuk batu ini sekarang ini ketika tidak ada air maka istinja atau cebok bisa diganti dengan batu. Batunya itu adalah 3 batu kecil. Ketika 3 batu itu tidak ada maka boleh 1 batu besar, tetapi sisinya itu ada 3 ya. Sisinya ada 3, kemudian bisa dipakai bergantian. Bisa dipakai bergantian, ujung-ujungnya sampai 3 kali. Kalau seumpamanya tidak ada batu, maka zaman sekarang boleh diganti dengan tisu ataupun daun-daun kering, itu juga bisa untuk cebok ya. Selanjutnya, macam-macam darah yang keluar dari seorang wanita. Ada 4 macam. Yang pertama adalah ada darah haid, ada darah nifas, darah wilada, dan darah istihadhah. Darah haid adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita setiap bulannya dengan ketentuan. Yang pertama, keluarnya minimal adalah 24 jam atau sehari semalam. Jika kurang dari itu berarti bukan haid. Yang kedua adalah biasanya darah haid itu keluarnya itu 1 minggu, yaitu antara 6, 7, atau 8 hari. Tetapi untuk maksimalnya 15 hari 15 malam. Jika 15 hari 15 malam belum berhenti juga, maka hari ke-16, hari ke-17 itu bukan dinamakan darah haid, tetapi dinamakan darah istihadhah ya. Selanjutnya, untuk darah nifas itu adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan. Jadi, setelah melahirkan itu seorang ibu akan mengalami nifas. Nifas ini minimal keluarnya itu adalah lahdoh. Lahdoh itu adalah sekali keluar atau 1 kali sekejap ya, atau 1 tetes. Kemudian yang kedua, biasanya seorang ibu itu nifas itu adalah 40 hari. Umumnya memang 40 hari. Kemudian untuk maksimal darah nifas ini adalah 60 hari. Jika 60 hari darah itu masih keluar, maka kalian tetap wajib bersuci dan melaksanakan sholat. Selanjutnya adalah darah wilada. Wilada itu adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita bersamaan dengan keluarnya bayi. Jadi keluar bayi jebret itu sudah termasuk wilada, dan kalian atau seorang ibu itu wajib untuk melaksanakan mandi besar. Jadi tidak harus nunggu masa nifas, ketika melahirkan langsung mandi besar. Selanjutnya adalah darah istihadhah. Darah istihadhah ini adalah darah penyakit. Ciri-cirinya keluarnya kurang dari masa haid. Berarti kalau masa haid itu adalah sehari semalam, berarti kalau darah istihadhah ini kurang dari 24 jam, bisa 23 jam atau 7 jam. Nah, itu berarti dinamakan darah istihadhah. Maka kalian wajib sholat.
Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri darah penyakit atau darah istihadha adalah keluarnya lebih dari masa haid. Masa haid itu kan 15 hari. Ketika seseorang itu keluarnya itu 16 hari, darahnya itu 16 hari keluarnya, maka hari ke-16, hari ke-17, 18, 19 itu dinamakan bukan darah haid tetapi darah istihadha. Maka seseorang itu wajib hukumnya sholat. Kemudian yang ketiga ada keluarnya lebih dari masa nifas. Kalau masa nifas itu adalah 1 lahdzah sampai dengan 60 hari, maka darah istihadha ini keluarnya ketika 60 hari lebih, berarti 61 hari, 62 itu dinamakan darah istihadha. Baik anak-anak, untuk selanjutnya adalah tata cara toharo. Tetapi tata cara toharo ini akan kita bahas minggu depan. Baik anak-anak, sekian dulu penjelasan dari Bu Fida. Semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap di rumah, dan tetap jaga kesehatan. Sekian materi kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.